Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pohon dikatakan baik atau tidak baik ditentukan oleh buah yang dihasilkan. Jika buah itu manis, maka kita katakan bahwa pohon itu bagus. Tetapi bila buah pohon itu tidak baik, maka kita katakan bahwa pohon itu tidak baik. Dengan demikian, kualitas pohon itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dihasilkannya. Demikianlah dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kualitas kehidupan kita di dalam Kristus sangat dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kita dengan Kristus. Relasi yang intim dengan Kristus akan memampukan kita untuk menjadi terang yang bercahaya di depan orang. Kehidupan orang percaya tak ubahnya seperti pohon yang memiliki buah. Mungkin kita pikir ketika pohon itu ditanam, suatu saat buahnya akan keluar dengan sendirinya. Namun, kenyataannya ada keadaan-keadaan di mana pohon itu tidak dapat berbuah. Pohon yang terlalu muda sudah pasti tidak akan menghasilkan buah. Sedangkan pohon-pohon yang sudah waktunya berbuah, mungkin saja karena penyakit tanaman, terserang hama, atau kurang dipupuki, bahkan pemupukan yang salah bisa mengakibatkan pertumbuhan berlebihan pada area tertentu dan merebut nutrisi dari bakal buah. Akhirnya, pohon tersebut hanya akan menjadi pohon besar, rindang, tetapi tidak berbuah. Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan kita yang merasa nyaman sebagai bayi rohani dan tidak mau bertumbuh, atau kita yang bertumbuh tetapi pada suatu titik pertumbuhan itu terhenti. Kita mulai berkompromi dengan dosa sehingga jangankan berbuah, kerohanian kita menjadi sakit. Ada juga sebagian dari kita yang bertumbuh luar biasa. Dibandingkan kehidupan kita yang dahulu, kita merasa sudah berubah begitu banyak. Kita rajin beribadah dan terlibat dalam berbagai pelayanan dan aktivitas gereja. Namun sesungguhnya kerohanian kita mandul. Itu terjadi ketika kita lupa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Kita lupa bahwa buah itu tersedia bagi orang lain, bukan demi pohon itu sendiri. Dalam Markus pasal 11 ayat 13 sampai 14 dikisahkan
bagaimana Yesus mendekati pohon ara yang rimbun dedaunannya dan mencari buahnya yang manis. Saat tidak mendapatinya, dia kecewa dan menganggap keberadaan pohon itu sia-sia. Demikian juga halnya jika kita hanya sibuk membangun kehidupan kita yang hanya tampak bagus di bagian luarnya saja. Kehidupan kita tidak pernah benar-benar menyentuh hati orang lain dan membawa mereka kepada pertobatan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan menginginkan kehidupan kita bisa berbuah lebat agar orang lain dapat merasakan manisnya buah roh yang di dalam hidup kita dan dapat melihat dahsyatnya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, serta mereka akhirnya memuliakan Bapa yang di sorga dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berbuah, bukan hanya berubah, agar orang yang mencicipi manisnya buah roh di hidup kita pun memuliakan Tuhan. Inilah kehidupan yang Tuhan inginkan. Kita saksikan hal itu kepada dunia, sehingga dunia boleh tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di surga, pakailah kehidupan kami untuk pekerjaan-Mu. Biarlah hidup kami boleh menghasilkan buah roh yang manis, yang dapat menarik orang-orang mendekat padamu dan mengenal Engkau. Kami rindu agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dari kehidupan kami, dan terjadi revival yang dahsyat di bangsa kami yang tercinta ini, dari anak-anak Tuhan yang mau menjadi cahaya terang bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sampai disinilah akan renungan pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.